tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati kita dan amal perbuatan kita. Kalau orang masuk surga lantaran kecantikan, ketampanan, mungkin kita mau belakangan kali maksudnya. Ya, betul nggak Bu? Iya, kalau cantik sama ganteng doang. Kalau masuk surga lantaran orang kaya doang yang masuk surga, kayaknya kita mau belakangan kali. Tapi Allah nggak melihat itu. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kita, Allah melihat amal ibadah kita. Punya harta, sebagian harta kita nafkahkan buat orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih untuk anak-anak anak yatim, janda-janda tua yang butuh pertolongan, itu harus disantunin. Jangan nyantunin anak yatim yang emaknya masih muda doang. Yang muda bener kalau disantunin, diperhatiin banget anaknya. Orang ada yang diarak, yang tua mah kagak. Lah nyantunin anak yatim milih begitu. Oh ya emaknya masih muda, udah didatengin mulu sehari 3 kali kayak orang minum obat. Iya, ditong dilus-lus, emang ada yang diarak. Ada artinya. Ya, udah santunan aja udah begitu. Kenapa? Lillahi ta'ala. Kenapa dalam ibadah itu harus lillahi ta'ala? Karena kata Nabi, akhlisu a'malakum lillahi wa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Jadi ikhlaskanlah semua amal ibadah kita karena Allah akan melihat amal itu lantaran niat keikhlasan tersebut. Jadi karena ikhlas. Nah, ini amal soleh. Jadi amal soleh itu bisa kepada siapa saja. Ya, bukan ngeluarin uang, tapi tenaga juga amal soleh. Pikiran juga amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang kelak nanti akan menjadi asbab, yang menjadi penambah nilai-nilai pahala yang kita akan persembahkan, kita akan berikan ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal soleh. Jadi jangan cuma iman, amal juga perlu. Amal yang bagaimana? Amal itu harus yang lillahi ta'ala. Amal itu harus yang benar-benar murni, yang tidak berasal dari harta-harta yang tidak baik. Karena diceritakan bahwasanya ada orang penjual khomer. Jadi ada orang jual khomer, jual minuman keras. Kemudian setelah dia jual, dia punya untung dari minuman tersebut. Jadi orang jual narkoba, dia jual narkoba kan dapat untung tuh Bu. Ini niatnya dia mau sedekahin. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal yanfa'uni min dzalikal mal in amiltu fi taatillah. Ya Rasulullah, saya ini penjual khomer, penjual minuman keras. Kalau sekarang mah jual ganja, morfin, ya, jual sabu-sabu. Tapi saya pengen sedekah nih dari keuntungan ini jual, kata orang tersebut. Apakah itu bisa bermanfaat buat saya? Apakah itu dapat pahala nanti sayanya? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in anfa'tahu ya fi hajjin au zihadin au shadaqatin. Andai kata itu harta kau sedekahkan untuk ibadah haji, kau sedekahkan untuk keluarkan untuk zihad, kau keluarkan untuk sedekah, maka itu tidak akan mengimbangi, kata Rasulullah, orang yang sedekah seberat sayap laler. Jadi orang sedekah seberat sayap laler. Itu orang yang hasil narkoba dia nyumbang buat sedekah masjid, buat pesantren, buat kebutuhan umum, itu tidak sebanding, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha la yaqbalu illa thayyib. Karena Allah tidak akan menerima ya sedekah kita, harta kita, kecuali dari harta yang baik. Jadi nanti percuma tuh. Kan banyak orang sekarang ya habis dapat dulu kan porkas ya. Habis dapat nomor. No di sono ada di Kalba. Itu kan namanya jembatan Singapura.